Pada bagian sebelumnya, Bailey Chungking tidak sedikit pun menunjukkan belas kasihan, sebab semua manusia kadal itu memegang senjata. Dan mengingat bagaimana mereka dulu melakukan pembantaian di negeri Huasu, Bailey Chungking justru berharap ia memiliki lebih banyak tangan dan kaki untuk bisa membunuh lebih banyak manusia kadal. Pasukan bayangan rahasia di belakangnya segera menyusul. Xiao Honglian, dengan pakaian tempur hitam pekat, menenggak seteguk minyak api terkompresi, lalu melompat ke puncak gedung tinggi. Dengan satu hembusan dahsyat, ia memuntahkan naga api sepanjang ratusan meter ke arah bawah. Di area itu, terdapat sekelompok manusia kadal yang dipaksa memegang senjata untuk melawan. Mereka seketika terbakar, berubah menjadi bola-bola api raksasa. Kaum manusia kadal meraung kesakitan. Jeritan pilu mereka membuat jiwa kaum kadal lainnya seolah akan hancur berkeping-keping. Mereka belum pernah melihat musuh yang begitu ganas. Hati mereka benar-benar runtuh. Rasa takut menelan mereka sepenuhnya. Tampak begitu lemah, tetapi ketika membunuh kaum kadal, mereka seperti monster gila. Banyak manusia kadal berlarian, namun masih ada sebagian jantan kadal yang berani mengangkat senjata, meraung marah dan berusaha melawan. Manusia kadal dewasa dengan kekuatan fisiknya, jika biasanya berlatih sedikit keterampilan bertarung, sudah dapat memiliki kekuatan tempur yang setara dengan manusia tingkat gamma. Namun hari ini, semua kaum asing yang dapat ikut dalam perang pemusnahan bangsa ini, kemampuan terendahnya pun memiliki indeks kekuatan lebih dari 8.000 poin. Belasan cahaya terang melintas di jalan, puluhan manusia kadal yang masih mempertahankan gerakan menyerang, tiba-tiba tubuhnya terpotong menjadi belasan bagian. Tak lama kemudian, potongan tubuh besar itu jatuh ke tanah. Darah menyembur seperti air mancur, membasahi jalan hingga merah pekat. Saat ini, tubuh Ludahai setengah manusia, setengah ikan. Kedua lengannya berubah menjadi sepasang sirip hiu besar berbentuk melengkung. Ia bahkan mampu melayang di udara, secepat ikan berenang di dalam air. Di belakang mereka, Gao Tianwu dan yang lainnya tanpa ragu ikut masuk ke dalam pertempuran, memulai pembantaian terhadap kaum kadal. Xing Tian berdiri di barisan paling belakang. Dari tubuhnya bangkit aliran energi kuat yang menyelimuti semua orang di sekitarnya. Kemampuan Legiun Xing Tian adalah memberikan dukungan tanpa pandang bulu kepada semua orang, memperkuat kemampuan tempur mereka. Namun setelah penguatan itu selesai, ia sendiri pun tanpa ragu mengangkat kapak raksasa, yang bahkan lebih tinggi dari tubuhnya, lalu menerjang ke kerumunan manusia kadal, menebas siapa saja yang ditemuinya. Zhang Yi telah memberikan perintah mati. Kaum kadal, musnahkan, jangan ada yang tersisa. Ini bukanlah pembantaian tanpa makna. Sesuai rencana, hal pertama yang harus mereka hancurkan adalah fasilitas penting di dalam kota. Langkah pertama adalah menguasai pusat komunikasi, membuat seluruh penduduk di sini kehilangan arah. Kemudian menguasai pabrik persenjataan, serta memutus jalur transportasi utama. Namun setelah benar-benar masuk ke area kota, yang tampak hanyalah pemandangan hancur, semua kaum kadal berhamburan ke jalan-jalan, memenuhi setiap sudut. Maka mereka harus membantai hingga membuka jalan dengan darah. Bagaimanapun juga mereka tetap harus membunuh. Jadi sekalian saja bersihkan baik musuh maupun jalannya. Pasukan bayangan menyerbu ke tengah kerumunan kadal. Laksana harimau masuk ke dalam kandang domba. Mereka bergerak seperti hantu, seperti naga dan harimau. Para pengguna kekuatan penguat tubuh bergerak begitu cepat hingga tak terlihat oleh kaum kadal. Bahkan sebelum mereka sempat mengangkat senjata, kepala mereka sudah dihancurkan begitu saja. Sedangkan pengguna kekuatan tipe serangan jarak jauh lebih mengerikan lagi. Dari jarak beberapa kilometer, bahkan tanpa disadari keberadaannya, ribuan bola api raksasa sudah menghujani mereka dari langit. Di era manusia asing ini, tanpa ada manusia asing untuk melawan para penyerbu, rakyat biasa hanya bisa menyerah. Adapun kaum manusia asing tingkat tinggi, semuanya sedang bertempur di garis depan. Tentu saja, masih ada kaum kuat lainnya. Namun di mana mereka saat ini? Mereka berada di distrik pusat kota. Mereka memiliki persenjataan terbaik, kekuatan besar, namun hanya berjaga di pusat kota, di luar istana kerajaan dan rumah para bangsawan.
Menghadapi penderitaan kaum kadal biasa, mereka sama sekali tak peduli. Maka di wilayah timur kota ini, dari tepiannya, setiap detik ada ribuan manusia kadal yang dibantai. Darah mengalir menjadi sungai, lalu segera menguap karena terbakar, meninggalkan bekas hitam kecoklatan yang mengerikan di tanah dan dinding. Potongan tubuh, organ dalam, dan kepala berhamburan kemana-mana, diinjak tanpa belas kasihan oleh para prajurit manusia. Kaum kadal di garis depan sebagian besar hanyalah orang malang dari wilayah pinggiran, serta sedikit yang berani mengangkat senjata untuk menanggapi seruan petinggi kekaisaran Wulan guna melawan musuh. Namun, baru ketika pasukan gabungan manusia dari Huaxu benar-benar menyerang, mereka dengan ngeri menyadari bahwa keberanian tidak bisa mengalahkan segalanya. Di hadapan jurang kekuatan yang mutlak, di hadapan manusia asing yang dilatih hanya untuk menjadi mesin pembunuh, mereka hanyalah sekumpulan rapuh yang menunggu disembelih. Bahkan tak sebanding dengan domba, setidaknya domba masih bisa sedikit melawan. Para pejuang kadal jantan dengan cepat dimusnahkan, sementara para orang tua, anak-anak, dan wanita di belakang yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu menjerit putus asa. Mereka menjerit ketakutan, berbalik melarikan diri, saling tarik-menarik hingga banyak yang jatuh ke tanah. Lalu pasukan manusia asing yang mengendarai tank melindas tubuh mereka begitu saja. Tubuh mereka hancur lebur di bawah roda baja. Darah dan kotoran lain memercik seperti letupan. Tak ada belas kasihan sedikit pun, yang ada hanyalah pembantaian hingga tuntas. Seorang prajurit baru dari pasukan bayangan mengikuti pasukan menyerbu ke dalam kota. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senjata. Dari jauh berhasil menembak mati 2 manusia kadal jantan yang melawan. Ia bersiap untuk terus maju dan menghancurkan bangunan penting di dalam kota. Namun tiba-tiba ia menyadari ada gerakan di balik reruntuhan yang roboh. Begitu ia menoleh, sistem pintar langsung melihat ada 2 manusia kadal bersembunyi di sana. Di tengah perang berteknologi tinggi, cara bersembunyi yang canggung seperti itu sama sekali tidak ada gunanya. Dengan satu langkah cepat, ia mengangkat senapan laser dan berdiri di hadapan mereka. Tepat saat hendak menembak, ia terkejut karena yang muncul hanyalah seorang wanita lemah yang sedang menggendong seorang bocah kecil. Wajah manusia kadal dan manusia biasa tidak jauh berbeda, seolah sang pencipta memang sengaja membuatnya demikian. Selain tubuh yang lebih besar, memiliki ekor, dan beberapa bagian tubuh bersisik, mereka hampir tak ada bedanya dengan manusia. Prajurit muda itu melihat pemandangan tersebut. Jemarinya tak kuasa menarik pelatuk senjata. Pasangan ibu dan anak itu tampak begitu lemah, tak memiliki senjata, sama sekali tak mampu melawan. Mereka menatap prajurit muda itu dengan mata penuh keputusasaan. Anak itu meringkuk di pelukan ibunya, air matanya membasahi pakaian sang ibu. Tubuh sang ibu gemetar hebat. Dengan tatapan penuh permohonan, ia menatap sang prajurit muda. Ia berusaha menutupi anaknya dengan tubuhnya, seolah hendak melindungi bocah itu dari serangan. Meski tahu itu tak ada gunanya, ia tetap melakukannya secara naluriah. Prajurit muda itu ragu. Ternyata kaum kadal bukanlah binatang buas. Mereka pun sama, ada rakyat biasa di antara mereka. Tangannya bergetar, ia tak sanggup menarik pelatuk senjata. Seorang prajurit muda terdiam ragu cukup lama, lalu akhirnya perlahan menurunkan lengannya. Kami berbeda dengan kalian. Kami adalah hewan berdarah panas yang memiliki perasaan. Ia berkata demikian, lalu bersiap untuk berbalik pergi. Namun pada detik berikutnya, 2 sinar laser dari kejauhan menembus tubuh pasangan kadal itu. Prajurit muda itu tertegun sesaat, lalu segera menoleh ke arah datangnya tembakan. Komandan kecil dari pasukan Fuying, Zhuge Qingtin, berjalan mendekat. Dalam tatapan terkejut prajurit muda itu, Zhuge Qingtin tanpa ekspresi kembali melepaskan 2 tembakan tambahan. Ras ini memiliki daya hidup yang sangat kuat. Jadi, kita harus memastikan menghancurkan otak dan jantung mereka. Prajurit muda itu membuka mulutnya, lalu dengan suara gemetar berkata, "Tapi mereka hanya perempuan dan anak-anak." Zhuge Qingtin menatapnya. Ia tahu pemuda itu adalah salah satu angkatan baru yang baru saja ditempa, dan ini adalah pertama kalinya ia turun ke medan perang. Zhuge Qingtin hanya berkata dengan dingin,
Saat mereka membantai kota Tianhai, mereka juga tidak membedakan antara perempuan dan anak-anak. Kalau bahkan kesadaran seperti ini pun tidak kau miliki, sebaiknya keluar saja dari pasukan Fuying. Wajah prajurit muda itu penuh dengan pergulatan batin. Secara logis ia mengerti, namun menyaksikan kejamnya perang secara langsung untuk pertama kalinya membuat hatinya sulit menerima. Zhuge Qingtin melihat keadaannya. Semula ia berencana untuk langsung menghajarnya, bahkan sempat terlintas untuk membunuhnya. Baginya, orang bodoh seperti itu tak ada gunanya dipertahankan. Namun prajurit muda ini adalah salah satu bibit terbaik dari generasi baru pasukan Fuying. Akhirnya, Zhuge Qingtin berkata, "Ikut aku." Ia berbalik dan berjalan. Prajurit muda itu menoleh sekali lagi pada mayat kadal betina yang sudah berlumuran darah, lalu menggertakkan giginya, dan mengikuti Zhuge Qingtin masuk ke kota yang sedang dilanda perang. Perang pecah di mana-mana. Pasukan perlawanan sipil kadal yang terbentuk secara darurat, serta lembaga penegak hukum setempat berjuang mati-matian untuk bertahan. Namun perlawanan itu tak memiliki arti besar, hanya mampu menunda sebentar, sebelum distrik timur benar-benar jatuh ke tangan musuh. Zhuge Qingtin membawa prajurit muda itu ke sebuah bangunan tinggi yang sudah rusak parah. Ia berkata, "Tempat ini dulunya adalah pameran yang dibangun kadal. Kau mau masuk melihatnya?" Prajurit muda itu tidak paham maksud dari perintah tersebut. Namun melihat tatapan isyarat dari Zhuge Qingtin, ia pun melangkah masuk. Begitu memasuki ruang pameran, pupil matanya langsung mengecil tajam. Seluruh darah di tubuhnya serasa membeku, seakan jatuh ke jurang es yang amat dalam. Gedung pameran itu baru dibangun dalam 2 tahun terakhir, dan yang dipamerkan di dalamnya adalah manusia. Manusia generasi ke-6, manusia dari daratan. Hanya saja, sebagian besar bukanlah manusia utuh. Mereka telah dibedah, lalu dipajang seperti karya seni dalam cairan khusus yang memperlihatkan struktur tubuh mereka. Ada yang hanya berupa kepala, ada yang berupa anggota tubuh, organ dalam, alat reproduksi, hingga tubuh utuh yang telah dikuliti untuk menampilkan jaringan pembuluh darahnya. Bahkan ada wanita hamil yang dipajang telanjang dalam sebuah tabung raksasa untuk ditonton. Pameran itu ditata dengan rapi tanpa aroma darah, namun bagi seorang manusia, pemandangan itu terasa sangat menyeramkan. Di sana ada wajah-wajah Asia, juga Eropa dan Amerika. Namun jelas terlihat bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari Huaxu dan Columbia. Karena pada masa penyerbuan sebelumnya, Kekaisaran Wuluan pernah menyerang Huaxu, Columbia, dan pangkalan militer di negeri Nihon. Tubuh prajurit muda itu kaku, dingin menjalar sampai ke tulangnya. Barulah saat ini ia sadar akan satu hal. Sebagai manusia generasi ke-6, mereka dan kadal generasi ke-7, meski sama-sama makhluk cerdas dari peradaban tinggi, sejatinya adalah 2 keberadaan yang berbeda. Kadal memperlakukan manusia seperti manusia memperlakukan kera atau monyet. Mungkin dianggap menarik, namun tanpa rasa kasihan. Sehingga ketika melakukan pembantaian besar-besaran, mereka tak merasa terbebani. Paling jauh, hanya ada segelintir relawan dari Asosiasi Perlindungan Manusia Generasi ke-6 yang mengusulkan agar manusia tidak dimusnahkan, melainkan dijadikan hewan peliharaan. Namun sikap itu pun tetap merendahkan, bukanlah bentuk kesetaraan antara makhluk cerdas. Zhuge Qingtin bersandar di pintu pameran, menyilangkan tangan, menatap dingin. "Sekarang, apa yang kau pikirkan?" Prajurit muda itu sudah nyaris tuli oleh hentakan emosinya. Otaknya terlampau terpukul. Cukup lama ia terdiam, lalu berbalik. Matanya kini memerah penuh garis darah. "Biarkan aku membunuh lebih banyak kadal bajingan itu. Mereka memang pantas dimusnahkan." Zhuge Qingtin mengangguk. Ia semula sudah berniat, jika pemuda itu tetap keras kepala, maka akan langsung membunuhnya saja. Namun kini masalah itu tak perlu lagi. "Bagus, kalau begitu, ayo kita lanjutkan." Kadal Kekaisaran Wuluan berjumlah 27 juta jiwa. Walaupun sebagian besar kota bisa dihancurkan langsung lewat perang, pasti akan ada yang lolos. Tugas kita yang paling penting adalah menyapu bersih sisa-sisa itu. Jangan biarkan satu pun kadal hidup tersisa.
Kita harus membuat ras ini lenyap sepenuhnya dari muka planet ini. Juga Qingtin memimpin langsung di medan perang. Demi menunjukkan tekadnya, kali ini prajurit muda itu sudah tidak lagi ragu atau berbelas kasih. Saat kembali bertemu Kadal yang tampak lemah dan tidak bersalah, ia membunuh mereka tanpa ampun. Perang antar peradaban tidak pernah mengenal belas kasihan. Karena hanya antar sesama ras sendiri, tawanan masih mungkin dijadikan rakyat. Mesin-mesin perang raksasa berukuran seperti bukit bergerak bebas di kota, membantai tanpa henti. Sebuah makhluk mesin raksasa dengan 8 lengan mekanik menembakkan meriam energi ke segala arah. Dalam sekejap, ribuan Kadal langsung hancur menjadi uap. Di bawah serangan energi sebesar itu, bahkan bentuk dasar partikel pun terurai. Kabar buruk terus berdatangan, membuat para petinggi Kekaisaran Wuluan semakin panik. Mereka merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Meski terdengar mustahil, mungkinkah Kekaisaran Wuluan yang telah berdiri selama miliaran tahun akan hancur hari ini? Bagaimana mungkin kekuasaan mereka yang kokoh, kehidupan mewah, serta kedudukan mereka yang tinggi bisa lenyap begitu saja? Namun kenyataan perang menunjukkan bahwa pasukan aliansi manusia terus menekan masuk ke pusat kota, memberi tekanan yang makin berat. Mereka pun terpaksa bersiap lebih awal. Kaisar Xi mengusap ibu jari kirinya 2 kali. Di sana terdapat sebuah cincin batu permata berbentuk segi 6 yang tampak kuno. Cincin itu bukan hanya perhiasan, melainkan juga sebuah alat pemicu. Seluruh sistem penghancuran diri yang tertanam di bawah tanah Kekaisaran Wuluan dapat diaktifkan melalui cincin tersebut. Dan ketika saat itu tiba, seluruh Kekaisaran Wuluan akan hancur bersama dengan semua pasukan penyerbu. Tidak akan sampai pada langkah itu. Di dalam hati, Xi demikian berpikir. Ia agak takut untuk menarik jarinya dari cincin kaisar itu. Bahkan kini, hanya dengan menatapnya, ia sudah merasa gentar. Tentu saja, proses mengaktifkan program penghancuran diri itu memang rumit, dan meskipun sampai salah mengaktifkannya, tetap ada cara untuk menyelamatkan keadaan. Namun, ada satu hal yang bisa dipastikan. Begitu Xi benar-benar mengaktifkan program penghancuran diri, maka hanya dirinya sendiri yang memiliki kemampuan untuk menghentikan segalanya. Kaisar ialah yang berhak menentukan masa depan seluruh ras. Di atas medan perang, asap mesiu menyelimuti udara. Pertarungan di antara para mutan tingkat atas tidak seorang pun bisa meramalkan. Juga tak seorang pun berhak untuk meramalkan. Komandan Pertahanan Distrik Barat, Silaike, kini menatap dingin 2 sosok yang berada di kejauhan. Dari pihak aliansi manusia, 2 orang yang dikirim untuk khusus menghadapinya adalah seorang jenderal muda berbaju militer biru dan seorang pria dari negeri tengah dengan wajah yang tampak lembut. Mereka adalah perwira tinggi Hu Guojun, Xiao Hao Jiangguanghan, serta dari distrik timur laut, Tushan Nujiao, Hu Mengfang. 2 orang itu berjalan satu di kiri dan satu di kanan, terpisah sejauh 100 meter. Membentuk posisi mengepung yang perlahan mendekat ke arah Silaike. Langkah mereka tidak tergesa, tidak pula lambat, dan lewat kerjasama jangka panjang, gerakan keduanya tampak begitu selaras. Silaike menyipitkan matanya. Saat itu, ia belum menyadari bahwa pihak aliansi manusia sudah menguasai informasi tentang dirinya. Ketika 2 manusia itu masuk ke dalam jarak tertentu darinya, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Pupil vertikalnya yang semula berwarna hijau gelap, dalam sekejap berubah menjadi abu-abu. Dari dalam pupil abu-abu itu, memancar kabut cahaya samar yang melingkupi area luas di hadapan. Jiang Guanghan dan Hu Mengfang, yang sedang mendekat langsung merasa tubuh mereka seakan berubah menjadi batu, kaku, dan gerakan mereka menjadi sangat lambat. Jiang Guanghan menatap tubuhnya sendiri. Ia merasa kendali atasnya mulai menghilang. Meski tidak benar-benar berubah menjadi batu, setiap kali ia hendak bergerak, rasanya seperti tubuhnya dibebani dengan ribuan ton belenggu. Silaike, pengguna kekuatan tipe hewan, memiliki kemampuan Medusa Mata. Siapapun yang terkena tatapannya akan seakan mengalami petrifikasi, membuat pergerakan mereka sangat melambat. Ia membuka kedua lengannya, berdiri di atas reruntuhan layaknya seekor burung raksasa. Tubuhnya perlahan mulai bermutasi. Sisik hijau gelap yang sudah ada di permukaan tubuhnya meremang dan terangkat.
Tubuhnya menggelembung seperti balon, semakin lama semakin besar. Hanya dalam hitungan 1 detik, tubuhnya benar-benar berubah bentuk. Membesar menjadi monster setengah ular, setengah kadal raksasa dengan 2 kaki depan. Ia merunduk menatap dingin 2 orang yang terkunci oleh Medusa Mata. Lalu, cahaya abu-abu dalam matanya lenyap, berganti menjadi perak gelap. 2 berkas sinar perak tebal menembak langsung dari kedua matanya, mengarah lurus pada mereka. Pistol laser perak kilat. Silaike telah memodifikasi tubuhnya. Seperti Xuanwu, ia menanamkan senjata kuat ke dalam kedua matanya. Begitu seseorang terjebak oleh Medusa Mata, kecepatan bergerak maupun arus kekuatan mereka akan terganggu. Jika pada saat itu terkena tembakan pistol laser perak kilat tanpa ada pertahanan, nyaris mustahil untuk bertahan hidup. Singkatnya, ini adalah kombinasi kontrol area luas ditambah kemampuan pembunuhan instan yang mematikan. Namun, melihat serangan itu, baik Jiang Guanghan maupun Hu Mengfang sama sekali tidak menunjukkan rasa panik. Di mata Hu Mengfang, seberkas cahaya merah muda melintas. Sesaat kemudian, tubuhnya pulih normal. Angin kencang mengitari tubuhnya, lalu ia seketika berubah menjadi rubah berekor 9 raksasa. Rubah berekor 9 menengadah, melolong panjang. Suara nyaring itu terdengar jelas oleh Jiang Guanghan. Matanya pun ikut memancarkan kilau merah muda. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tubuh Jiang Guanghan yang awalnya kaku, tiba-tiba meledak dengan kekuatan dahsyat, berhasil melepaskan diri dari kendali Silaike. Kotak persenjataan besar di punggungnya terbuka. Dari dalamnya melayang keluar sebuah palu perang mekanik berwarna coklat gelap, besar dan berat, yang langsung digenggam erat olehnya. Kedua tangannya memegang palu itu tinggi-tinggi, lalu menghantam dengan tenaga penuh. Tubuh dan kuda-kuda bergerak serentak. Gelombang kejut mengerikan menyapu ke depan. Boom! Gelombang kejut itu seperti batu raksasa jatuh ke dalam air, menciptakan riak bergulung-gulung, berhasil menahan serangan pistol laser perak kilat milik Silaike. Mata Silaike menyempit tajam. Semua ini hanya terjadi dalam sekejap. Dari kendali Medusa Mata hingga serangan pistol laser perak kilat, semuanya selesai dalam waktu kurang dari 1 detik. Biasanya, melawan lawan yang tidak tahu kemampuannya, kombinasi ini selalu berhasil membunuh dengan cepat. Namun kali ini justru gagal total, dan dengan cara yang aneh, bahkan memalukan. Respons kedua lawannya begitu sempurna, seakan mereka sudah berlatih ribuan kali untuk menghadapi dirinya. Keterampilan mereka membuat Silaike muak. Dasar, apa-apaan ini? Jangan-jangan 2 orang ini memang jenius. Silaike masih enggan mengakui bahwa lawannya telah mengetahui informasinya. Alasan utamanya, ia tidak mau menerima bahwa generasi baru manusia begitu kuat. Rasa sombong di hatinya masih menolak kenyataan. Rubah berekor 9 berdiri di udara, api merah membakar di bawah kakinya. Jiang Guanghan dengan kekuatan senjata berat juga mampu melayang di udara. Seperti yang ada di dalam rencana, habisi dia. Cepat dan tuntas, kita masih harus menerobos ke ibu kota. Kalau bisa menangkap Kaisar Kekaisaran Wuluan, itu akan menjadi pencapaian besar. Keduanya saling bertatapan, tatapan mata mereka menyala penuh semangat. Hasrat akan kemenangan militer melampaui segalanya. Rubah berekor 9 tetap berjaga di tempat, sementara Jiang Guanghan maju ke depan dengan palu perang raksasa, menyerbu langsung ke arah Silaike. Hush! Suara deras menerpa udara, menghancurkan bangunan di bawahnya. Dari kejauhan, Jiang Guanghan mengangkat palunya tinggi-tinggi, lalu menghantam keras tubuh Silaike yang telah berubah menjadi monster kadal berkaki 2, gelombang kejut. Otot-otot di lengannya menegang, tenaga dilepaskan, gelombang kejut dahsyat memancar dari palu, berubah menjadi gelombang kerucut tak kasat mata yang menghantam tubuh. Silaike masih belum sempat pulih dari keterkejutannya. Kenapa kekuatan petrifikasinya bisa begitu mudah dipatahkan? Ia tidak tahu bahwa kombinasi lawannya ini memang diciptakan khusus untuk menghadapinya. Tu Shannujiao, Hu Mengfang, pengguna kekuatan jenis Beastman, indeks 15.000,
kemampuan rubah ekor 9 yang memiliki kekuatan pesona. Hu Guojun, Xiao Hao Jiang Guanghan, pengguna kekuatan jenis penguat, indeks 22.000, kemampuan gelombang kejut. Selain memiliki tubuh yang ditempa hingga mencapai batas tertinggi, ia juga dapat menggunakan palu berat untuk melepaskan gelombang kejut yang kuat dalam membunuh musuh. Mata Medusa milik Sileike sebenarnya adalah sejenis ilusi dengan atribut cahaya. Dengan memanfaatkan cahaya, ia membuat lawan terjebak dalam ilusi, lalu menebas mereka. Begitu tubuh diliputi cahaya abu-abu dari tatapannya, seseorang akan jatuh dalam kondisi hipnosis, gerakan melambat, bahkan aliran energi aneh dalam tubuh pun ikut terpengaruh. Namun, kemampuan Hu Mengfang bukanlah untuk memecahkan kemampuan Sileike. Ia justru menambahkan satu lapisan ilusi baru di atas mekanisme ilusi tersebut, lalu melakukan hipnosis mendalam terhadap tubuhnya sendiri maupun tubuh Jiang Guanghan, membuat mereka melupakan bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh ilusi. Meski demikian, peran Hu Mengfang tetap terutama adalah untuk menahan kemampuan mata Medusa dari belakang. Dengan indeks kekuatan hanya 15.000 titik, ia sama sekali tidak mampu bertarung jarak dekat melawan Sileike, karena akan dengan mudah terbunuh dalam sekejap. Oleh sebab itu, ia dipasangkan dengan Jiang Guanghan, seorang pengguna kekuatan tipe fisik jarak dekat yang sangat kuat. Gelombang kejut dari Jiang Guanghan di udara menyerbu bagaikan gelombang ombak, langsung menghantam tubuh ular berkaki 2 milik Sileike. Jangkauan gelombang kejut itu sangat luas dan berbeda dari serangan energi biasa, sehingga sulit untuk ditahan. Begitu ia tersadar, hal pertama yang dilakukan Sileike adalah segera mundur. Dalam situasi informasi yang timpang, tidak ada yang mau gegabah mempertaruhkan hidup mati. Prajurit perak. Kekaisaran Wulan ini memiliki pengalaman tempur yang kaya, sama sekali tidak bertindak membabi buta. Saat ini, ia benar-benar menganggap manusia sebagai lawan yang layak, tidak lagi meremehkan mereka. Mata Medusaku ternyata berhasil dipatahkan. Menyebalkan, orang-orang ini rupanya memang datang dengan persiapan. Tapi, biar aku coba dulu kemampuan mereka. Kemampuan Sileike adalah kekuatan orc, dan mata Medusa hanyalah salah satu bagiannya. Setelah berubah menjadi ular berkaki 2, tubuhnya juga memiliki kekuatan yang tidak kalah dari para pengguna kekuatan fisik. Tubuh raksasa Sileike merayap cepat di reruntuhan kota, lalu mengibaskan ekornya yang besar. Seketika sebuah gedung tinggi terhempas bagaikan gasing, melayang ke arah Jiang Guanghan. Jiang Guanghan langsung menyusul ke depan. Menghadapi gedung raksasa itu tanpa ragu, ia menghantamnya dengan palu berat. Gelombang kejut menyebar dari palu, menimbulkan riak di udara. Kekuatan tersebut menghancurkan gedung tinggi itu hingga berkeping-keping, meledak di udara. Debu dan asap berhamburan ke segala arah. Namun segera, satu demi satu gedung runtuh kembali dihempaskan oleh Sileike. Ia bergerak terlalu cepat, memahami medan, ditambah dengan kecepatan alami reptil, membuatnya bisa berpindah posisi dengan lincah di kota, lalu menggunakan bangunan untuk menyerang Jiang Guanghan dari berbagai arah. Debu memenuhi udara, sangat menyulitkan penglihatan. Namun Jiang Guanghan tetap tenang, berdiri kokoh di udara. Dengan sekali ayunan palu, ia mampu menghancurkan sebuah bangunan. Tak lama kemudian, area di bawahnya telah dipenuhi dengan puing-puing bangunan. Namun dari balik kabut, tiba-tiba 2 sinar energi perak melesat. Meriam laser perak. Pengguna kekuatan fisik, baiklah, biar kulihat seberapa kuat pertahananmu. Sileike bahkan tanpa menggunakan mata, masih bisa merasakan semua yang ada di sekitarnya. Setelah berubah menjadi orc, ia memperoleh kemampuan untuk merasakan segala sesuatu dalam gelap. Alat yang digunakannya adalah lidah. Dengan mendeteksi getaran halus di udara, ia bisa melihat semua benda yang bergerak. Jiang Guanghan dapat merasakan kekuatan meriam laser perak itu. Bagaimanapun, indeks kekuatan Sileike mencapai 26.000 titik, lebih tinggi 4.000 titik darinya. Serangan ini bukanlah sesuatu yang mudah ditahan, namun ia tidak gentar. Otot lengannya menegang bagaikan balon yang mengembang. Dengan teriakan keras, ia mengangkat palu raksasa menahan serangan di depannya. Itu benar-benar palu yang sangat besar. Bahkan kepalanya 2 kali lebih besar dari kepala Jiang Guanghan sendiri.
Pertarungan pengguna kekuatan fisik memang sederhana, dan senjata berat sangat cocok bagi mereka. Namun demi membantunya melawan si Lei Ke, Zhang Yi secara khusus meminta Lu Keran untuk memperkuat senjatanya. Palu tempur hitam ini ditempa dari logam Yijin model terbaru, cukup kuat untuk menahan serangan sekelas Inhuman Tank tanpa mudah hancur. Boom! 2 tembakan meriam laser perak menghantam keras palu tempur di tangan Jiang Guanghan. Tubuhnya terlempar ke belakang, bagaikan meteor akibat hantaman dahsyat itu. Meski palu tidak hancur, seluruh kekuatan hantaman itu berpindah ke tubuh Jiang Guanghan. Lengannya memerah dan membengkak, telapak tangannya hampir robek. Namun, daya tahan pengguna kekuatan fisik memang tak tertandingi. Mampu menahan langsung serangan si Lei-Ke tanpa terluka parah, hanya membuat lengannya sedikit mati rasa dan darahnya bergolak. Menahan serangan itu bukanlah hal sia-sia. Sebab, meskipun meriam laser perak milik si Lei-Ke sangat kuat, ia tetap butuh waktu untuk mengisi ulang energi. Saat celah itu muncul, Hu Mengfang pun langsung menyerang. Rubah berekor 9 membuka mulutnya. Dari sana meluncur keluar sebuah bola berkilau kekuningan. Bola itu, di bawah kendalinya, meledakkan sebuah sinar energi yang luar biasa kuat ke arah si Lei-Ke. Inti iblis rubah. Di timur Laut Huaxu, orang-orang sangat percaya pada kekuatan supranatural, meyakini bahwa makhluk yang memiliki roh akan memiliki kemampuan khusus. Keyakinan itu pula yang membuat Hu Mengfang saat mengalami mutasi berdoa dalam hatinya kepada rubah abadi. Apa yang selalu diingat pasti akan terwujud. Kekuatan yang lahir dari hati pun sengaja terbentuk menyerupai legenda. Dengan demikian, terciptalah sesuatu yang mirip dengan inti iblis. Bola ini tersimpan di dalam tubuhnya, setiap hari menyerap sebagian kekuatannya, lalu menyimpannya untuk digunakan pada saat genting. Dan saat ini, inilah waktunya. Sejak serangan si Lei-Ke hingga giliran Hu Mengfang, selisih waktu tidak sampai 1/10 detik. Hal itu membuat si Lei-Ke yang energinya baru saja kosong, sulit menghindari serangan Hu Mengfang. Cahaya iblis dari inti rubah menghantam tubuh si Lei-Ke, membuat tubuh raksasanya terpental jauh, menghancurkan puluhan bangunan. Namun, Hu Mengfang tidak mengejar lebih jauh. Jika bertarung jarak dekat, ia bisa saja digigit mati oleh si Lei-Ke. Pertarungan antar pengguna kekuatan ORC serupa dengan pengguna kekuatan fisik yang memiliki indeks energi lebih tinggi pasti menekan yang lebih rendah. Maka ia menoleh ke arah Jiang Guanghan. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Meski sudah berlatih berkali-kali, kenyataannya dia jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kita bayangkan. Tapi, Jiang Guanghan mengepalkan tinjunya, meredakan rasa mati rasa di lengannya. Pertempuran ini tidak akan berubah arah.